lagi dengan kimia. Hari ini kita akan membahas tentang suatu senyawa yang akhir-akhir ini sangat laris sekali karena coronavirus ya, yaitu alkohol. Banyak orang yang berbondong-bondong membelinya. Kenapa sih? Apa sih sebenarnya alkohol itu? Nah, alkohol itu sebenarnya adalah suatu senyawa organik di mana dia memiliki gugus hidroksil. Lalu gunanya apa? Kok banyak orang yang mencari? Ternyata si alkohol ini bisa digunakan sebagai desinfektan, sebagai pembunuh kuman, pelarut organik, kemudian dia juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, karena kegunaan-kegunaan itu, banyak orang yang menggunakannya untuk membuat hand sanitizer sendiri. Nah, contohnya ini ya, hand sanitizer. Sebelumnya yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian tahu adalah jenis alkohol itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang si hand sanitizer, jenis alkohol yang digunakan adalah etanol, ya, etanol. Kenapa Bu kok harus pakai yang etanol? Karena yang bisa digunakan sebagai pembunuh kuman yang efektif dan food grade, tidak membahayakan lingkungan, tidak membahayakan tubuh kalian, yaitu si etanol. Nah, ada lagi jenis alkohol satunya yang juga famous, yang juga sudah biasa kalian lihat, yaitu golongan si metanol. Ya, kalau yang digunakan untuk si hand sanitizer ini tadi etanol, yang digunakan satunya yaitu si metanol, yaitu biasa kalian temui di pelarut parfum baju, parfum laundry, kemudian macam-macam lagi. Itu adalah golongan metanol. Seperti spiritus, itu juga metanol. Sama-sama golongan alkohol, tetapi memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Jadi jangan sampai salah menggunakan alkohol. Niat hati ingin membuat hand sanitizer dari alkohol, ternyata alkohol yang digunakan bukan si etanol, melainkan si metanol. Yang ada malah keracunan si metanol. Bahaya. Oke? Terus ngomong-ngomong tentang pembuatan hand sanitizer sendiri, saya yakin kalian sudah tahu bahan dasarnya ada si etanol 96%, kemudian ada hidrogen peroksida, kemudian ada gliserin. 3 bahan itu yang menjadi dasar. Nah, dari kalian saya yakin banyak sekali yang ingin membuat hand sanitizer sendiri. Tapi jangan lupa kita harus mengecek dulu perhitungan, karena kadar alkohol minimal yang harus ada dalam hand sanitizer harus ada minimal 60%. Ya minimal 60% ke atas lah. Jadi itu baru dikatakan hand sanitizer yang efektif. Contohnya ini si alkohol ya. Alkohol ada tulisannya etil alkohol. Kelihatan nggak? Etil alkohol. Nah ya nih tulisannya, pastikan dulu alkohol yang kalian beli adalah yang ada tulisannya etil alkohol atau etanol. Jangan sampai beli yang metanol. Materi yang tadi yaitu tentang si hand sanitizer. Hari ini saya akan menunjukkan tentang kadar alkohol dalam hand sanitizer. Kalian sudah tahu kadar alkohol minimal dalam hand sanitizer yang efektif membunuh kuman, racun, virus, dan bakteri adalah minimal 60%. Nah, kalau kalian mau membuat membuat hand sanitizer sendiri, bagaimana saya bisa menentukan Bu? Bagaimana saya tahu kadar alkoholnya? Biasanya di banyak sumber Bu di internet itu yang menunjukkan kalau membuat hand sanitizer itu bisa dari alkohol dicampur dengan aloe vera gel, dicampur dengan minyak essential oil atau yang lain. Tapi apakah itu efektif? Ternyata yang penting ya, yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah kadar alkohol di dalamnya harus lebih dari 60%. Oke, sekarang kita cek. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang perhitungan kadar alkohol dalam hand sanitizer. Nah, jika kita menggunakan alkohol 96% dalam artian harus etanol 96% ya. Jika saya ingin membuat sendiri si hand sanitizer dengan mencampurkan si etanol ini dengan aloe vera gel yang saya punya, saya mendapatkan informasi bahwa perbandingannya adalah 1:3 dengan
ya. Menentukan kadar atau konsentrasinya menggunakan rumus pengenceran, yaitu volume awal dengan volume akhir dan konsentrasi akhir. Oke, dengan perbandingan 3, jika saya punya volume awalnya si alkoholnya itu sebanyak 100 mili, 96%. Kemudian volume 2 ya, karena perbandingannya 1 si aloe vera gel, sehingga volumenya adalah 1/3 kali 100, yaitu 33. Oke, kita bulatkan 33 ya. Volume akhir ya, ini volume akhir, sehingga volumenya 100 tambah 33 menjadi 133. Nah, kita akan menghitung molaritasnya yang kedua. Jika saya menggunakan si alkoholnya 70%, karena saya kesulitan untuk menemukan si 96% tuh di apotek itu adanya alkohol 70%. Sekarang kalau saya mencoba menggunakan si alkohol itu 70% ya, etanolnya 70% dengan perbandingan 3:1 sama si konsentrasinya 70%. Volume akhir ya sama dengan yang tadi, volume aloe vera berarti 1/3 kali 100 mili ya, yaitu 33, totalnya 133 mili. Volume total, volume akhir setelah diencerkan, molaritas yang didapat kadarnya efektif karena kurang dari 60%. Jadi hati-hati dan perhatikan. Bagaimana sudah bisa menghitung kadar alkohol di dalam hand sanitizer yang akan kalian buat ya? Yang penting yang perlu diperhatikan adalah yang kalian gunakan harus etanol ya. Hati-hati penggunaan jika 70%, seusahakan cari yang 96%. Terus, jika saya ingin mencampurkan dengan aloe vera gel yang saya punya, Bu, jangan lupa untuk dihitung konsentrasi akhir. Jangan sampai konsentrasi atau kadar alkohol di dalam hand sanitizer yang kalian buat adalah kurang dari 60%. Jadi, percuma, say, ya. Halo, ya, ketemu lagi setelah kita tadi belajar tentang kadar alkohol dalam hand sanitizer, kemudian bahannya pembuatan hand sanitizer. Kalian juga harus memperhatikan bagaimana proses pembuatan hand sanitizer. Ya, usahakan sebagaimana mungkin caranya pembuatan hand sanitizer yang kalian buat sendiri itu sesuai dengan aturan dari WHO ataupun BPOM. Oke? Sip.